Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita menentukan batas kemampuan diri kita? Kadang saya takut memberi batasan bahwasanya saya sudah tidak mampu dan ingin mundur dulu karena bisa jadi itu hanya godaan dari syaitan untuk malas dan tidak mau berkembang. Tapi di satu sisi saya sudah merasa tidak mampu melakukan banyak hal atau tanggung jawab sekaligus. Apakah mungkin jika mundur dulu satu langkah kemudian maju perlahan akan lebih baik? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa ya, bisa tidak. Selalu menjadi misteri poin ini. Makanya banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang nggak ada cara yang lebih baik kecuali doa kepada Rabbul Alamin. Dan mengikuti Nabi SAW. Ikhlas alamin fa'uk wasta'in bila wala ta'jiz. Bersungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan menyerah. Jangan lemah, jangan down. Jangan mundur. Itu poin. Dan biar Allah nanti yang menuntun. Kenapa demikian? Karena gini loh hadirin, Allah berfirman tentang tabiat kita dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, tapi 19, 20 lah. Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Itu masalahnya. Kita nih punya sifat ini. Punya kita tuh halu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan punya sifat ini. Kita tuh sebagai orang yang halu. Pernah punya teman namanya halu enggak? Karena ini nggak bagus, nggak oke. Tapi bisa jadi ada. Kenapa? Ada dalam Quran. Kadang-kadang orang suka gitu. Halu itu idza massahu syarru jazua. Kalau dia dapat sesuatu yang susah, buruk, atau ribet, atau berat, halu'a, keluh kesah, nggak sabar dia. Ah udah, cukup. Gue mundur. Gue berhenti. Atau gue give up deh. Aku udah berat. Aku mau balik kanan aja. Aku ribet banget. Itu manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Nah kalau dikasih yang enak, kebaikan, itu pelit. Itu pelit. Makanya suka kita tuh waktu misalnya ada orang yang belum kaya, nanti kalau gue kaya gue akan infak, gue sedekah, gue mau umroh setiap bulan, mau haji setiap tahun. Coba deh kaya, nggak begitu juga. Gitu. Mayoritas nggak begitu. Kenapa? Begitu kaya pelit. Iya tapi kan ini kan harus mikirin ini. Iya ternyata ini. Gak gampang. Gitu. Gak gampang orang kalau punya uang ngasih tuh susah. Dan manua juga nggak bersyukur gitu, nggak bersyukur. Jadi kalau dapat kesulitan komplain dan mendingan nunggu mundur, nggak sabar. Dapat nikmat nggak bersyukur. Dan nggak gunakan nikmat itu di jalan Allah. Itu manusia. Selalu gitu kan. Jadi nggak bersyukur, nggak totalitas. Kalau dapat tuh udah. Kan banyak orang, tolong kasih kesempatan saya. Begitu dikasih kesempatan, nggak ada performanya. Nggak ada performa. Dulu waktu belum dapat, pokoknya kalau aku dapatkan ini, aku akan totalitas. Coba aja. Mayoritas nggak demikian. Ada orang pengen belajar atau ingin kuliah atau belajar di sebuah
sekolah atau kampus yang begitu bisa malas-malesan. Udah dapat manusia tuh pelit gitu. Manusia tuh demikian. Kalau dapat aral dan rintangan, gampang mundur. Udah gue mundur deh. Aduh capek nih. Enggak. Enggak, udah cukup. Enggak, gue kapok deh. Makanya sekali lagi, orang yang benar-benar berhasil tuh minoritas. Karena manusia itu begini. Halu'a itu halu'a. Jadi tafsir halu'a itu 2 ayat berikutnya. Idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu khairu manu'a. Gitu. Kalau dapat kesulitan, kesusahan, ngeluh, protes, dan nggak sabar, mundur, nyerah, itu manusia. Nah kita ini kan, kita manusia bukan? Manusia, alhamdulillah. Kita harus sadar bahwa kita tuh punya sifat itu, gitu loh. Kita punya sifat itu. Allah yang berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Allah yang berfirman, manusia diciptakan punya sifat itu tuh. Punya sifat itu. Jadi ini apa jalan buntu nih Pak Ustadz? Oh enggak. Kartu mati? Enggak. Makanya baca ayat berikutnya. Illal musallin. Nah ini baru. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah itu hadirin. Kecuali orang-orang yang sholat. Gitu. Maksudnya orang-orang sholat itu kalau mendapatkan kebaikan bersyukur maksimal, totalitas, dapat fulus infak, kasih ke pos-pos yang baik gitu, nggak pelit dan bersyukur sama Allah. Dan kalau ditimpa kesulitan, masalah dan tantangan dan arah rintangan dalam perjalanannya, nggak mundur, maju terus. Bahkan kata ulama dalam tafsirnya, mereka sabar dan mereka berharap pahala dari rintangan tersebut. Nah itu. Jadi bukan hanya sabar babak belur, enggak. Mereka sabar dan mereka yakin mereka dapat pahala. Atau mereka berharap dan mereka yakin kalau mereka sabar Allah ganjar dengan pahala. Jadi mentalitasnya oke gitu loh. Nah itu hadirin.